Baik, di sini saya Livia Linda Putri dengan NIM Akid 3005 dari kelas F akan menjelaskan remedi dari kuis pertama sistem basis data tipe soal B. Dan untuk soal pertama yaitu mengidentifikasi entity dari soal yang pertama. Dan untuk soal pertama yaitu suatu hari Karenina ingin membuat sebuah aplikasi dengan nama Sirama yang digunakan untuk memantau tingkat bully yang terjadi pada seseorang. Di dalam aplikasi, Sirama diawali dengan fitur melakukan login terlebih dahulu. Kemudian terdapat fitur screening yang memiliki beragam jenis screening, yaitu yang pertama screening bullying, yang kedua screening cyberbullying, dan untuk yang ketiga yaitu screening empati. Dengan detail, setiap jenis screening bisa memiliki beberapa bagian. Contohnya pada jenis screening bullying memiliki bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian bisa juga pada jenis screening lain hanya memiliki satu bagian saja. Ketika user melakukan screening, ditampilkan soal dan jawaban. Pada jawaban, terdapat opsi jawaban yang berbeda jumlahnya. Seperti pada screening bullying, bagian A bisa memiliki 5 opsi jawaban pada satu soal, dan bagian screening lain bisa memilih 3 opsi jawaban pada satu soal. Kemudian, untuk submit dibuat per bagian. Jadi, ketika user melakukan screening bullying bagian A, harus disubmit dulu sebelum lanjut ke screening bullying bagian B. Ketika user melakukan submit, maka akan menghasilkan hasil screening. Dengan hasil, apabila terdeteksi bullying, maka akan menampilkan hasil positif diikuti dengan poin dan jenis hasilnya, dan apabila tidak terindikasi bullying, menampilkan hasil negatif dengan diikuti dengan poin dan jenis hasilnya. Kemudian terakhir, user bisa melihat bagian riwayat screeningnya dengan menampilkan kode screening point, hasil, dan deskripsi. User juga bisa melihat detail riwayat screeningnya dan akan menampilkan soal sekaligus satu opsi jawaban yang sudah dipilih oleh user ketika melakukan screening tadi. Dan untuk gambaran sistemnya yaitu sebagai berikut, terdapat jenis screening, melakukan screening, riwayat screening, dan detail riwayat screening. Yang pertama, kita akan membahas ERD-nya terlebih dahulu. Dan untuk ERD-nya yaitu memiliki dan entity. Untuk entity pertama yaitu user, dengan ID user sebagai primary ID, username yang bersifat mandatory, password yang bersifat mandatory, dan email yang bersifat opsional. Dan untuk entity yang kedua yaitu screening dengan atribut yaitu ID screening sebagai primary UID, ID user yaitu sebagai foreign key dari user, dan untuk ID screening type dari foreign key dari screening type create add yang bersifat mandatory. Dan untuk entity yang ketiga yaitu screening result, dan ID result sebagai primary ID, ID screening merupakan foreign key dari entity screening, ID screening section yaitu foreign key dari screening section, the score bersifat mandatory, dan result sebagai bersifat mandatory. Dan untuk entity ketiga yaitu screening history, ID history sebagai primary ID, ID screening yaitu foreign key dari screening, kode bersifat mandatory, poin yang bersifat opsional, result bersifat mandatory, dan deskripsi yang bersifat opsional. Dan untuk yang keempat yaitu screening type dengan ID screening type sebagai primary UID, name yang bersifat mandatory, dan deskripsi yang bersifat opsional. Dan untuk screening section yaitu ID screening section yang bersifat primary ID, ID screening type yang merupakan foreign key dari screening type, name yang bersifat mandatory, deskripsi yang bersifat opsional. Dan selanjutnya yaitu entity user response dengan atributnya yaitu ID response sebagai
primary ID, ID screening yang merupakan foreign key dari screening, ID question yang merupakan foreign key dari entity question, ID option yaitu foreign key dari entity option, dan select option yang bersifat mandatory. Dan untuk entity selanjutnya yaitu entity question dengan ID question sebagai primary ID, ID screening yaitu foreign key dari entity screening dan teks yang bersifat mandatory. Dan untuk entity terakhir yaitu entity option dengan ID option sebagai primary ID, ID question dari foreign key dari entity question, teks yang bersifat mandatory, dan value yang bersifat mandatory. Dan selanjutnya yaitu cardinality relationship-nya. Yang pertama, cardinality relationship user dengan screening. Cardinality relationship-nya yaitu one to many karena setiap user dapat memiliki banyak screening, tetapi setiap screening hanya terkait dengan satu user. Dan untuk nama relationship-nya yaitu melakukan. Dan untuk kedua yaitu screening dengan screening result dengan cardinality relationship-nya yaitu one to many. Karena satu screening dapat memiliki banyak result, tetapi setiap result hanya terkait dengan satu screening. Dan untuk nama relationship-nya yaitu menghasilkan. Dan untuk ketiga yaitu screening dengan screening history yang memiliki cardinality relationship yaitu one to many, karena satu screening dapat memiliki banyak catatan history, tetapi setiap history hanya terkait dengan satu screening. Dan untuk nama relationship-nya yaitu mencatat. Dan untuk yang keempat yaitu screening type dengan screening. Cardinality relationship-nya yaitu one to many karena satu jenis screening dapat terkait dengan banyak screening. Tetapi setiap screening hanya terkait dengan satu jenis screening. Dan untuk nama relationship-nya yaitu menghasilkan. Dan untuk yang kelima yaitu screening type dengan screening section. Dan untuk cardinality relationship-nya yaitu one to many karena satu jenis screening dapat memiliki banyak screening section, tetapi setiap screening section hanya terkait dengan satu jenis screening. Dan untuk nama relationship-nya yaitu terdiri dari. Dan untuk yang keenam yaitu screening dengan screening result memiliki relasi one to many karena satu screening dapat memiliki banyak result, tapi setiap result hanya terkait dengan satu screening. Dan untuk nama relationship-nya yaitu mencatat. Dan untuk yang ketujuh yaitu screening section dengan question. Memiliki relasi one to many karena satu section dapat memiliki banyak question, tetapi setiap question hanya terkait dengan satu section. Dan untuk yang kedelapan yaitu question dengan option, yaitu memiliki relasi one to many, karena satu question dapat memiliki banyak opsi, tetapi setiap opsi hanya terkait dengan satu question. Dan untuk nama relationship-nya yaitu memiliki. Yang kesembilan yaitu question dengan user response memiliki relasi one to many, karena satu question dapat memiliki banyak respon pengguna, tetapi setiap respon pengguna hanya terkait dengan satu question. Dan untuk nama relationship-nya yaitu dijawab oleh. Dan untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang third normal form. Dan untuk yang pertama yaitu user yaitu sudah dalam trend F, karena tidak ada ketergantungan transitif, setiap atribut bergantung penuh pada user ID. Dan untuk yang kedua yaitu screening type sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada screening type ID. Dan untuk ketiga yaitu screening session sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada screening session ID dan hanya ada dependensi pada screening type ID. Dan untuk keempat yaitu question sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada question ID dan hanya ada dependensi pada screening session ID. Dan untuk kelima yaitu option sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada option ID dan hanya ada dependensi pada question ID. Dan untuk yang keenam yaitu screening
sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada screening ID. Dan hanya ada dependensi pada user ID dan screening type ID. Dan untuk ketujuh yaitu screening result sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada result ID dan hanya ada dependensi pada screening ID dan screening section ID. Dan untuk kedelapan yaitu screening history sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada history ID dan hanya ada dependensi pada screening ID. Dan untuk yang kesembilan atau yang terakhir yaitu user respon sudah dalam 3NF karena setiap atribut bergantung penuh pada respon ID dan hanya ada dependensi pada screening ID, question ID, dan option ID. Dan kesimpulannya yaitu dengan desain ini, semua entitas sudah dalam 3NF dan mengikuti prinsip-prinsip normalisasi untuk memastikan integritas data dan menghindari redundansi. Dan untuk soal yang kedua atau soal yang terakhir, terdapat tabel stasiun dengan atribut yang pertama yaitu nama stasiun, dan atribut yang kedua yaitu lokasi, dan untuk atribut yang terakhir yaitu nama kepala stasiun. Dan untuk tabel kedua yaitu tabel kereta dengan atributnya yaitu nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai, gerbong, nama masinis, dan nomor pegawai. Dan untuk yang pertama yaitu IRD setelah dinormalisasinya ada sebagai berikut. Terdapat entiti stasiun dengan ID stasiunnya ya sebagai primary UID, nama stasiun sebagai mandatory, lokasi yaitu bersifat mandatory, dan nama kepala stasiun yang bersifat mandatory. Dan entiti ketiga yaitu kereta dengan ID kereta sebagai primary UID, nama kereta bersifat mandatory, tujuan akhir bersifat mandatory, jam berangkat bersifat mandatory, jam sampai bersifat mandatory, nama masinis bersifat mandatory, dan nomor pegawai yang juga bersifat mandatory. Dan untuk gerbong yang entiti yang terakhir yaitu entiti gerbong dengan ID gerbong sebagai primary UID dan ID kereta yaitu foreign key dari entiti kereta dan tipe gerbong yang bersifat mandatory. Dan untuk cardinality relationship-nya yaitu stasiun dengan kereta memiliki relasi one to many karena satu stasiun memiliki banyak kereta. Satu kereta hanya berangkat dari stasiun. Dan untuk relationship yang kedua yaitu kereta dengan gerbong yang memiliki relasi one to many karena satu kereta memiliki banyak gerbong dan satu gerbong hanya memiliki satu kereta. Dan untuk soal yang kedua yaitu apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat mencapai 3NF? Jelaskan. Yang pertama kita akan menormalisasi yaitu tabel stasiun. Kita melakukan first normal form dulu. Dan untuk hasil first dari 1NF yaitu menjaga data atomik dan memastikan setiap kolom memiliki nilai tunggal. Dan untuk cara kedua yaitu second normal form atau 2NF dengan cara memastikan tidak ada ketergantungan parsial pada primary key. Karena tabel ini sudah dalam 1NF dan setiap atribut bergantung penuh pada primary key yaitu nama stasiun, dan tabel ini sudah mencapai 2NF. Dan untuk cara ketiga yaitu third normal form atau 3NF dengan tidak ada ketergantungan transitif pada primary key. Dalam hal ini, lokasi dan nama kepala stasiun hanya bergantung pada nama stasiun sehingga tabel ini sudah dalam 3NF. Dan selanjutnya kita mengidentifikasi dari tabel kereta yang pertama yaitu dengan first normal form atau 1NF yaitu
Memastikan data atomik dan setiap kolom memiliki nilai tunggal. Dan untuk cara kedua yaitu second normal form atau 2NF, yaitu yang pertama memisahkan ketergantungan parsial dengan membuat tabel kereta tanpa atribut yang berulang dan membuat tabel gerbong untuk mendefinisikan tipe gerbong untuk setiap kereta. Dan untuk yang terakhir yaitu third normal form atau 3NF, yaitu memastikan tidak ada ketergantungan transitif tabel kereta dan tabel gerbong sudah tidak memiliki ketergantungan transitif. Dan untuk kesimpulannya yaitu tabel yang sudah dinormalisasi telah mencapai bentuk 3NF. Semua entitas telah dipisahkan dengan jelas, setiap atribut dalam entitas hanya bergantung pada kunci utama entitas tersebut dan tidak ada ketergantungan transitif. IRD ini memastikan integritas data dan mengurangi redundansi dalam sistem basis data aplikasi stasiun Jember. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.